Welcome to Total Politik, kembali lagi kita di konten ngomong sendiri. Dan kali ini gue mau ngebahas soal isu yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Juga di Total Politik kemarin live streaming bersama Trio Tengah Malam juga sudah membahas mengenai isu ini, yaitu mengenai isu jabatan presiden 3 periode. Nah, awalnya gue ngebahas isu jabatan presiden 3 periode ini kira-kira 1 tahun yang lalu ketika Pandji Pragiwaksono wawancara gue di Astory Coffee. Waktu itu gue masih ingat sebelum pandemi. Waktu itu Pandji datang dengan mobil barunya. Udah kaya orang ini sekarang. Ya, tapi lepas dari itu dia datang dan kita bikin konten, dan itu adalah konten pertama gue masuk YouTube orang, dan juga masuk YouTube Total Politik juga di hari itu juga. Kebetulan gue wawancara, gue podcast dulu sama Pandji. Setelah itu gue bikin konten juga. Pandji bikin konten juga ngajakin gue untuk diwawancarain sama dia. Dan salah satu isu yang krusial menjadi diskusi kita, lu boleh cek kalau nggak salah judulnya di YouTube-nya Pandji itu Total Ngomongin Politik. Nah, salah satu isu yang krusial dibahas adalah soal 2024 seperti apa peta politik. Gue bilang ke Pandji waktu itu, kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi hari ini, dunia lagi aneh. Waktu itu tahun 2016 Trump baru menang di Amerika dengan metode yang di luar playbook gitu, yang mana presiden Amerika selama ini itu bicara flourish dan sangat puitik gitu ya, menyatukan gitu sebagai seorang negarawan. Tapi Trump muncul dengan cara yang sangat berbeda dan orang Amerika suka. Dan ketika itu juga nggak jauh setelah itu ada Brexit, juga ada Brexit, Inggris sebagai sebuah negara adidaya yang ada di Uni Eropa itu melepaskan diri dan didukung oleh masyarakatnya untuk melepaskan diri dari Uni Eropa karena terkait dengan isu migrasi salah satunya. Jadi negara cenderung menjadi lebih tertutup dan lebih eksklusif. Dan ketiga itu juga ada presidennya Philippines, yaitu Rodrigo Duterte, yang juga memenangkan pemilu di Filipina. Waktunya nggak begitu beda-beda jauh ya satu sama lain. Dan Bang Pandji waktu itu nanya ke gua soal Indonesia gimana di 2024 gitu. Dan gua langsung bilang, Bang, ini situasinya agak random gitu. Gua berkaitan dengan apa yang terjadi di berbagai macam tempat di dunia ini, negara, bahkan di negara superpower sekalipun, mereka itu memasuki fase baru di dalam dunia politiknya. Dunia agak random. Dan setelah itu beberapa bulan gue setelah bikin konten, kebetulan pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dan PBB waktu itu mendeklarasikan ini sebagai sebuah pandemi global gitu. Nah, ini akan mengubah peta politik lagi ketika misalnya contohnya di Amerika, Donald Trump kalah walaupun dia adalah incumbent terbanyak yang pernah dipilih di dalam sejarah ya. Ya tentunya Joe Biden lebih banyak lagi gitu. Nah, Donald Trump kalah sebagai calon kandidat presiden incumbent, dan ini juga situasinya gara-gara begitu tambah random dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat capaian-capaian ekonomi, Trump cukup menjanjikan sebenarnya selama pemerintahannya, dan ini juga menjadi sebuah fase baru gitu ya, di mana banyak ahli-ahli politik meyakini bahwa kekuatan incumbent itu bahwa pemilu itu adalah referendum untuk incumbent, yang mana kekuatan incumbent itu sangat tergantung kepada capaian ekonominya. Sebenarnya Trump dalam capaian ekonomi
cukup menjanjikan, not bad gitu, tapi dia kalah dengan situasi yang sangat random ini. Nah, di konten gue yang lain, gue juga sempat menjelaskan soal Weimar Constitution 1911. Itu adalah konstitusi Jerman yang mana di dalam konstitusi tersebut Jerman diatur menjadi sebuah negara federal, negara yang punya kekuatan kekuatan administrasi yang paling kuat di tangan pimpinan-pimpinan negara bagiannya. Ada beberapa negara bagian di Jerman, dan konteksnya ketika itu adalah konstitusi itu menjawab peran Jerman gitu di dalam perang yang terus berkelanjutan gitu di Eropa ketika itu, dan negara bagian dibentuk, dan makanya negara-negara yang suka perang di dunia ini itu rata-rata birokrasinya bagus gitu. Jadi negara-negara di Eropa itu punya kekuatan birokrasi yang sangat bagus karena memang negara yang suka perang gitu. Nah, lepas dari itu Weimar Constitution itu memiliki, jadi kita berpikir bahwa selama ini konstitusi itu adalah batas dari kekuasaan, hukum membatasi kekuasaan. Tapi ternyata di dalam Weimar Constitution hukum itu memang membatasi kekuasaan, tapi hukum itu sendiri memberikan celah juga kepada kekuasaan tertinggi, kepada kekuasaan politik untuk melampaui pembatasan-pembatasan yang diatur di dalam undang-undang atau hukum tersebut gitu, dalam aturan tersebut. Contohnya Weimar Constitution membuat pembagian wewenang kepada negara-negara bagian begitu besar gitu, negara-negara bagian memiliki otoritas yang sangat besar. Namun di saat yang bersamaan di dalam Weimar Constitution, pemerintah pusat bisa melakukan pembekuan terhadap hak-hak politik, hak-hak sipil, dan hak-hak warga negara ketika dalam rangka menghadapi masa darurat yang ketika itu konteksnya adalah perang gitu. Nah, jadi konstitusi di Jerman itu memberikan ruang gitu, Weimar Constitution itu memberikan ruang kepada aktor dan pelaku politik untuk membuat keputusan politik ketika masa darurat untuk melampaui aturan dan hukum itu sendiri gitu. Jadi Weimar Constitution itu begitu menyadari bahwa sebuah keputusan politik itu merupakan keputusan yang darurat gitu. Nah, balik ke dalam kasus kita hari ini, itu soal presiden 3 periode yang heboh lagi, dan ini sangat tipikal. Waktu dulu zaman Pak SBY juga isu ini muncul. Salah satu yang cukup heboh ngebunyiin isu itu namanya Ruhun Sitompul ketika itu. Dan gue ingat betul waktu itu Ruhun Sitompul sering datang ke berbagai macam talk show untuk ngomongin itu. Argumennya adalah ketika setelah masa reformasi Pak SBY udah 2 kali, tapi ada jabatan-jabatan yang tidak diselesaikan oleh kepala negara sebelum Pak SBY gitu. Jadi gitu salah satu argumennya. Jadi karena ada tidak penyelesaian jabatan, tidak ada penyelesaian jabatan, maka Pak SBY bisa diperpanjang atau Pak SBY bisa dipilih kembali, dan Pak SBY menolak itu. Dan beliau hadir sebagai seorang pemimpin yang ingin dianggap sebagai tokoh demokratis gitu. Nah, beliau tetap menjalankan konstitusi walaupun di masa akhirnya itu Partai Demokrat lagi jatuh karena skandal Hambalang, ketua umumnya masuk penjara, Mas Anas Urbaningrum, dan juga ketika itu Pak SBY memutuskan untuk tidak memberikan dukungan kepada kandidat manapun, alias abstain gitu. Jadi 10% kursi Demokrat di DPR setelah pemilu legislatif 2014 itu abstain dan tidak memberikan dukungan kepada kandidat manapun. Jadi ini
sesuatu yang terjadi di dalam background politik kita, bahwa memasuki periode kedua seorang kepala negara itu mengalami penurunan dari approval ratingnya dengan berbagai macam isu, dan mereka digoyang oleh berbagai macam kekuatan politik yang ingin bertarung di pemilu selanjutnya. Nah, itu sudah nature-nya sudah memang begitu di hampir di seluruh dunia lah. Nah, jadi balik lagi ke isu Pak Jokowi yang digadang-gadang akan 3 periode ini agak berbeda dengan Pak SBY, karena Pak SBY itu tidak pernah bicara mengenai isu beliau pencapresannya. Sejak jadi capres gitu Pak SBY ya memang dikenal awalnya menteri, habis itu jadi calon presiden gitu, dan tidak pernah kalau saya nggak salah bisa dikoreksi, tidak pernah Pak SBY bilang tidak akan mencapreskan gitu. Beda sama Pak Jokowi nih. Pak Jokowi sejak jadi gubernur itu udah berkali-kali ditanyakan apakah akan mencapreskan, beliau selalu bilang ya copras capres gitu. Jadi banyak orang merasa sudah kena prank gitu sama Pak Jokowi, karena dulu Pak Jokowi setiap ditanya soal pencapresan selalu menjawab enggak. Tapi gue ingin memberikan bisa dibilang pembelaan lah bagi aktor politik gitu ya. Memang itu yang biasa kita sebut sebagai high call strategi gitu. High call strategi itu adalah menolak untuk terlihat memiliki katakanlah keinginan atau nafsu untuk masuk ke jabatan publik tertentu gitu. Misalnya high call strategi itu satu orang kandidat elektabilitasnya sedang aja, ketemu elektabilitas yang tinggi, biasanya di pertemuan awal-awal dia akan nolak untuk jadi wakil dari kandidat yang elektabilitasnya tinggi gitu, karena mau high call dulu. Karena dengan high call akan ada kerja-kerja baru dan akan ada kesepakatan-kesepakatan baru yang mana membuat kedua belah pihak itu lebih equal gitu, lebih setara. Nah, dalam kasus Pak Jokowi juga begitu. Pak Jokowi waktu itu gua rasa ingin bilang soal capres itu, kalau misalnya beliau bilang mungkin aja ya gitu. Ketika beliau jangankan bilang iya, bilang mungkin saya akan capres gitu. Itu pertama beliau harus menghadapi tantangan menghadapi partai-partai, yang mana partai-partai pasti lihat dia Pak Jokowi ini punya harapan untuk menjadi calon presiden, punya keinginan untuk menjadi calon presiden, mereka pasti akan ibarat orang mereka akan melakukan high call lagi gitu kepada Pak Jokowi ketika Pak Jokowi memperlihatkan keinginannya gitu. Jadi ya kalau Bapak mau jadi calon presiden lewat partai kami, Bapak harus penuhi syarat ini gitu. Tapi kalau Pak Jokowi high call di awal, ya kan partai nggak punya kandidat lain dan partai yang akan datang kepada beliau, jadi beliau menjadi lebih, bisa gue bilang lebih punya posisi tawar gitu untuk menentukan pencapresannya gitu. Coba kalau dari awal beliau sudah bilang mungkin saya akan jadi calon presiden, doakan saja gitu. Pasti partai-partai akan mengajukan berbagai macam syarat, berbagai macam tawaran kepada Pak Jokowi, karena Bapak pengen nih, kalau Bapak pengen ya harus lewat saya karena saya yang punya tiket partai gitu. Jadi bargainingnya jadi tidak setara. Jadi ini memang praktek di politik di Indonesia. High call strategy ini selalu digunakan oleh berbagai macam kandidat di dalam pertarungan pilkada, eksekutif, tingkat bupati atau tingkat gubernur. Ya, biasanya ada kandidat-kandidat yang elektabilitasnya kecil gitu, misalnya di survei dia ngakunya ya saya nggak mau jadi wakil, saya maunya jadi nomor 1 gitu, biarin saya kalah nggak apa-apa juga, saya siap kok semuanya gitu misalnya. Nah, jadi high call ini digunakan biasanya untuk melakukan
renegosiasi atau penataan ulang dari kesepakatan antara kandidat di antara dua kandidat yang ingin menjadi yang ingin bertarung di dalam pemilu gitu. Nah, Pak Jokowi juga gue meyakini dengan hal kenapa beliau mengatakan capres tidak akan jadi capres itu karena mau melakukan high call strategi agar persyaratan terhadap beliau tidak begitu banyak, dan persyaratan yang beliau harus penuhi juga negosiasi beliau dengan partai-partai politik juga akan berjalan setara. Sementara Pak SBY dulu memang punya partai kan untuk mencalonkan, dan partai Pak SBY mencukupi elektabilitasnya untuk kandidasi. Kalau Pak Jokowi kan enggak, bukan ketua partai gitu, tapi ya beliau harus berusaha bermain untuk mendapatkan opsi-opsi terbaik lah bagi beliau dalam pencalonan. Nah, balik lagi ke isu 3 periode, kita nggak tahu ini strategi macam apa, karena Pak Jokowi bilang bahwa beliau tidak berniat untuk 3 periode. Karena kalau ini ya gue berharap ini beneran gitu, karena Pak Jokowi ingin menjaga demokrasi di Indonesia, maka beliau tidak berniat mencalonkan lagi atau mengajukan amandemen konstitusi. Mayoritas, gue kira publik mayoritas menginginkan hal itu, melihat approval ratingnya juga Pak Jokowi juga tidak terlalu tinggi gitu, sehingga untuk mendapatkan legitimasi mencalonkan kembali agak sulit. Nah, namun yang menarik baru-baru ini ada statementnya salah satu pengamat politik senior, dan kebetulan beliau ini senior gue juga, satu alma mater di kampus, Bang Muhammad Qodari, Indobarometer, mengatakan saya deklarasi Jokowi Prabowo pertama gitu, agar untuk menengahi persoalan polarisasi yang terjadi di masyarakat. Kalau satu calon kan tidak ada polarisasi, kira-kira begitulah Bang Qodari bilang. Ya, gue nggak tahu nih maksudnya Bang Qodari ini mau satir kah, mau nyindir, atau mau beneran dukung, gue nggak tahu. Mungkin nanti gue butuh konfirmasi dengan beliau, mungkin gue akan cari waktu untuk wawancara dengan beliau. Tetapi satu hal yang gue tangkap dari Bang Qodari adalah opportunity untuk Presiden Jokowi maju lagi itu sangat terbuka gitu. Ya, karena beliau kan membuat analisis tentunya nggak sembarangan kan, dengan jumlah partai di DPR, jumlah dukungan yang dimiliki oleh pemerintah saat ini gitu. Langkah itu sangat mungkin terjadi dalam rangka juga argumennya adalah seperti yang terjadi di Weimar Constitution tadi, negara dalam keadaan darurat sehingga pengentasan COVID-19 ini harus cepat dilakukan gitu. Nah, tapi ya ini salah satu argumen yang menarik sih menurut gua, dan sangat mungkin terjadi, kemungkinan itu terbuka walaupun Pak Jokowi kemarin sudah menolak gitu, tidak berminat untuk menjadi calon presiden lagi gitu, dan Pak Jokowi sudah menolak. Tetapi periode ketiga ini memang akan menjadi polemik gitu di masyarakat, karena ini logika soal pembatasan melalui konstitusi ini menjadi sebuah titik kritikal gitu, karena konstitusi itu kan aturan yang membatasi politik, sementara kita ini kan nggak punya ruang di dalam konstitusi kita itu, kekuasaan tertinggi bisa melampaui membekukan hak-hak politik, hak sipil seperti halnya Weimar tadi. Ya, itu terbukti dengan 2 kali dekret harus dikeluarkan oleh Presiden Bung Karno dulu bisa untuk membubarkan DPR, parlemen, dan Gus Dur mengeluarkan dekret yang sama walaupun nggak bisa gitu. Karena kembali lagi
legitimasi itu tergantung kepada dukungan publik, bukan memang negara memberikan konstruksi ketatanegaraan kita memberikan ruang untuk itu, seperti halnya yang terjadi di Jerman tahun 1911 itu. Nah, balik lagi ke Pak Jokowi dan ya apa yang dikatakan Bang Kodari tadi, Jokowi Prabowo untuk 2024, menurut gua apabila itu dilakukan untuk 3 periode pasti akan menimbulkan polemik yang sangat kencang gitu, karena ini logika berkuasa yang ingin ekstensif. Jadi kekuasaan dibuat extend gitu. Jadi ada orang-orang yang berupaya to extend the power, ya, yang mana konstitusi tadi itu melimiting gitu ya, membatasi, tapi ada upaya untuk memperpanjang. Ini akan dianggap sebagai sebuah tindakan abuse dan menyalahi etika demokrasi pastinya, dan akan tercatat dalam sejarah kita. Tapi gue melihat Pak Jokowi ini juga bukan pemimpin seperti Pak SBY yang ingin muncul harmoni, yang ingin memunculkan harmoni, yang ingin memunculkan melihat politik itu sangat romantis, sangat platonik. Tapi Pak Jokowi ini punya pandangan bahwa kekuasaan itu sangat konfliktual gitu. Jadi Pak Jokowi ini mengajarkan kita bahwa Indonesia itu punya seorang pemimpin, seorang politisi yang ingin berupaya bukan berupaya, tapi adalah orang yang melihat kekuasaan itu dalam logika konfliktual gitu. Maksud gue gini, Pak Jokowi nggak peduli dibilang Anda anti demokrasi, Anda anti hak asasi manusia, bla 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 gitu, melemahkan KPK, tetap aja lanjut tuh undang-undang KPK, tetap aja lanjut tuh Omnibus Law. Jadi beliau ini seorang pemimpin yang melihat kekuasaan itu sangat konfliktual. Jika saya punya ide, saya berkonflik untuk mewujudkan ide tersebut gitu. Nah, dalam hal ini gue ngelihat ada satu motor lagi, satu pemikir lagi yang bernama Pak Hendro Priyono gitu, yang kemana-mana juga lagi sering untuk berbicara mengenai jabatan presiden 1 kali 7 tahun tuh. Itu kayak di Filipina sekarang. Karena argumennya menurut gue sangat make sense ya, karena yang merusak tatanan demokrasi kita, yang menjadikan kita terpolarisasi itu menurut gua tuh ada 2 hal utama di dalam struktur politik kita hari ini. Yang pertama itu soal threshold, ini pernah gua bahas juga di konten bersama Al Mukarram Panji Pragiwaksono. Yang kedua itu adalah soal incumbency. Jadi karena incumbent ini boleh mencalonkan lagi, ya, maka dia menggunakan berbagai macam instrumen yang dia miliki untuk mempertahankan kekuasaan, dan begitupun orang yang menjadi oponennya juga akan menggunakan berbagai macam instrumen yang dia miliki, berbagai macam dimensi isu yang mungkin dia gunakan untuk melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan gitu. Nah, jadi Pak Hendro Priyono ini dan kawan-kawan ini juga, Prof. Salim Said juga ngomong hal yang sama, di DPR ada juga Bang Andre Rosiade juga ngomong hal yang sama juga. Ya, menurut gua ini jadi opsi yang menarik juga untuk dibicarakan, dan di dalam konteks pandemi ini opsi ini harusnya bisa dimasukkan ke dalam pemulihan COVID di dalam dimensi politik, karena itu akan mengurangi goncangan politik, itu dipercaya mengurangi goncangan politik. Jadi tidak ada masalah gitu amandemen konstitusi. Orang konstitusi ini juga bukan kitab suci kan gitu. Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah ketika aturannya baru, ya, Pak Jokowi bisa maju lagi gitu, Pak SBY bisa maju lagi gitu. Apakah ini berhubungan dengan
kisruhnya Demokrat hari ini gitu, kehebohan yang terjadi di Demokrat, nanti kita bahas di konten yang lain. Tapi intinya sih gue ngelihat bahwa opsi untuk membenahi sistem demokrasi kita ini minimal satu dimensinya terjawab dari dua tadi yang gue bilang, threshold dan incumbency tadi. Minimal dijawab di incumbency, itu sudah cukup untuk mengurangi beban politik kita. Dan ya itu tadi problemnya, apabila Pak Jokowi ingin mencalonkan lagi, ya bukan 3 periode, tapi beliau akan jadi pemimpin 1 periode 7 tahun gitu. Nah jadi masih masuk akal beliau bilang saya tidak berniat untuk 3 periode, tapi untuk 1 periode 7 tahun kan kita nggak tahu apakah beliau berniat nggak kalau 1 periode 7 tahun. Tapi kalau untuk 3 periode udah clear. Nah kalau berarti gue membaca kemungkinan yang akan terjadi bukan 1 periode, bukan 3 periode memang, tapi 1 periode 7 tahun. Dan ini potensinya untuk Pak Jokowi kembali running sangat terbuka gitu. Apalagi duetnya Jokowi Prabowo seperti yang Bang Muhammad Kodari sampaikan tadi, pemilunya bisa cepat selesai itu. Dan 1 periode 7 tahun, Bang Kodari meyakini itu bisa menjadi awal dari menjadi awal yang baik untuk pengentasan COVID-19 yang kita sama tahu sangat meluluh lantakkan dunia ini gitu saat ini, dan ekonomi banyak negara. Ya beliau nggak salah juga sih Bang Kodari berpikir soal stabilitas politik. Tapi ya itu tadi, demokrasinya ya berubah aturan aja. Dan ya kalau Pak Jokowi, Pak Prabowo jadi presiden dan wakil presiden, ya yang lain nunggu dulu lah, nggak mungkin juga ngelawan tuh. Gue nggak begitu yakin ada yang berani ngelawan gitu. Mungkin di tataran rakyat gitu ya, di tataran rakyat banyak yang gerah gitu, tapi di levelan elit kan bahasanya bisa berbeda, isunya bisa berbeda, dan pembicaranya bisa berbeda gitu. Nah jadi kalau menurut gua mungkin Pak Jokowi nggak berniat dan nggak berminat kalau 3 periode. Tapi kalau 1 periode 7 tahun kayaknya beliau masih terbuka lah gitu. Dan kalau 1 periode 7 tahun dari 2024 berarti selesainya itu 2031. Kalau selesainya 2031 berarti Mas Gibran udah 40 tahun. Nggak, itu spekulasi aja. Ya kali aja benar. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.